Halo, good morning, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Ini hari Senin, awal minggu. Mudah-mudahan tambah semangat, walaupun masih tetap ada WFH gitu. Nah, kalau saya sih tiap hari udah ke kantor gitu. Jadi walaupun dapat jadwalnya cuma 2 kali seminggu. Gitu. Teman-teman, hari ini saya ingin cerita. Kalau saya bilang review nggak juga sih, kalau review atau resume gitu terlalu serius kali ya. Jadi cerita aja tentang salah satu buku yang paling saya sukai. Ya kebetulan tuh kemarin tuh ada permainan gitu. Jadi buku-buku yang paling Anda sukai diposting fotonya segala macam gitu. Nah aku posting ini sebagai buku kedua yang kemarin aku sukai. Yang pertama itu Cat Runner gitu. Nah kenapa aku posting ini, terus ada yang nanya itu buku tentang apa gitu. Nanti terus saya bilang kan, oh itu menarik tentang kisahnya tentang paus perempuan gitu. Hah, paus perempuan gitu. Kemudian seteman ini Katolik nih gitu ya. Terus aku cerita kan, serem amat sih gitu. Kok serem gitu. Saya bilang baca deh gitu. Jadi ini bukunya ada berapa halaman nih, 700 sampai ucapan terima kasih 775 halaman. Begitu dengar halamannya banyak banget, dia udah langsung nyerah, lo ceritain aja deh gitu. Nah aku buat nih videonya gitu ya. Jadi novel ini adalah novel ya. Nih pertama ini tolong dicatat dulu bahwa kenapa sesuatu itu disebut novel. Berarti tidak semua isi dalam buku ini benar gitu kan. Karena kalau itu semua fakta, semua benar, maka akan disebut tulisan ilmiah dong ke buku. Dia nggak akan sebut novel, dia nggak akan sebut fiksi gitu ya. Nah tapi ada based on true story. Nah ini based on true story gitu ya. Artinya memang dasar cerita ini diangkat dari kisah nyata, tapi tentu saja ada hal-hal yang bukan sesuai dengan faktanya, ada bumbu-bumbunya gitu, mungkin tokoh-tokohnya, jalan ceritanya dan seterusnya. Nah jadi ini adalah tentang kisah seorang paus perempuan namanya Joan. Ya, Pope Joan. Pope itu kan paus ya gitu. Yang bagi gereja Katolik, bagi umat Katolik ini tentu saja sesuatu yang aneh karena sampai saat ini yang namanya paus itu harus laki-laki. Ya kan paus. Semua petinggi-petinggi gereja itu kardinal, uskup sampai ke romo, ke pastor itu pasti laki-laki. Perempuan itu belum bisa jadi pastor. Gitu, hanya biarawati aja kan, suster gitu. Artinya apa sih gitu? Ya di gereja Katolik nggak akan bisa seorang perempuan memimpin ibadah, ya kan? Memimpin misa, belum pernah gitu. Nah terlepas dari situ pasti ada orang menanya, diskriminasi sih dong? Kenapa gitu kan? Ya banyaklah alasannya. Kalau mau ininya sih mungkin ya saya kebetulan seorang Katolik. Ya kan karena Yesus itu laki-laki, kemudian dulu semua murid-muridnya juga laki-laki gitu. Walaupun sebenarnya ada Maria Magdalena. Tapi kita stop deh, itu perdebatan, itu udah suatu template atau apa ya kalau dibilang dogma nggak tahu lah, tapi buat saya itu no problem. Nah karena itulah buku ini jadi menarik gitu. Jadi ini adalah kisah seorang anak perempuan bernama Joan. Joan ini lahir dari sebuah keluarga yang bapaknya adalah memang seorang kalau di Katolik itu di sini disebutnya kanon, tapi kalau di Katolik itu mungkin seperti forhanger atau sing tua gitu. Bapakku dulu kebetulan seorang forhanger. Jadi zaman dulu itu di setiap desa itu ada orang yang ditunjuk gereja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah-ibadah ya sekaligus menyebarkan agama itu juga gitu. Jadi Joan ini lahir di keluarga itu. Ibunya adalah seorang namanya Gudrun, seorang perempuan cantik dari bangsa Saxon, yang dulu ibunya ini adalah berasal dari masyarakat yang masih menyembah dewa-dewa. Nah pernikahan bapaknya dengan ibunya ini sendiri juga sebetulnya menarik gitu. Jadi ibunya ini dinikahin bapaknya ini waktu masyarakat ini dulu diserang zaman dulu tuh penuh dengan kekerasan ya, perang antara bangsa Viking dengan apa segala macam. Dan yang datanglah penolong gitu kan, penolong itu biasanya yang orang-orang dari gereja yang jadi misionaris segala macam. Nah, bapaknya si Joan ini, nah itulah kisah percintaan mereka. Akhirnya si Gudrun ini dibawa ke tempatnya dia lalu dinikahin gitu.
Tapi papanya John ini adalah seorang kanon yang sangat kaku, keras, kolot gitu, pemikirannya kolot. Jadi mungkin kalau di era sekarang, kalau kita baca kisah-kisah bagaimana dia menginterpretasikan isi kitab suci itu, yang semuanya dosa, itu semuanya pokoknya nggak boleh pokoknya tapi zaman dulu memang seperti itu ya gitu. Jadi dia mendidik dia punya 3 anak, Matthew, John, dan Joan gitu. Nah, sebagaimana dulu kebiasaan zaman dulu, kalau seorang kanon punya anak anak laki-laki itu diharapkan akan jadi kanon juga nantinya. Jadi dia mendidik keras anaknya ini gitu, dan harus diakui bahwa untuk jadi kanon itu, untuk bisa dididik, bisa mendalami agama, dia harus pintar baca tulis. Zaman itu masih sesuatu yang langka. Dia harus bisa baca tulis Latin dan harus punya IQ yang bagus gitu. Nah, sayangnya dari 2 anaknya ini Matthew, John, itu yang bisa diandalkan adalah Matthew. Matthew ini pintar, cerdas. John enggak, John lemah secara akademik, secara kecerdasan dia lemah sekali gitu. Jadi kayak udah bawaan. Nah, sebaliknya Joan, jadi waktu John ini lahir, bapaknya ini sang kanon kecewa sekali karena buat dia punya anak perempuan itu adalah aib. Anak perempuan itu pokoknya buat mereka itu sial aja gitu. Zaman dulu itu seperti itu. Aneh ya. Tapi kan yang bisa melahirkan kan perempuan ya. Jadi kalau ada masyarakat yang menganggap perempuan itu adalah bawa aib, sial gitu ya, kenapa nggak laki-laki aja melahirkan? Aneh di situ gitu. Nah, tapi ya udah gitu loh. Jadi dia menganggap si Joan ini adalah buat mereka itu seperti bau sial. Nah, singkat kata gini, dia mendidik anaknya laki-laki ini untuk jadi pintar segala macam gitu. Tapi si Joan nggak boleh sekolah, nggak boleh bisa baca, nggak boleh bisa tulis gitu. Tapi memang Tuhan sudah menakdirkan Joan itu jadi orang yang cerdas. Joan itu pintar, cerdas. Jadi diam-diam dia bujuk kakaknya si Matthew ini agar mau ngajarin dia baca tulis. Jadi di saat papanya nggak ada, papanya kan setiap hari pergi jalan keliling kampung, desa-desa untuk menyebarkan agama, melayani umat-umatnya dan sebagainya gitu. Disitulah mereka belajar. Dan daya tangkapnya cepat Joan ini. Jadi kalau Matthew ini ngajarin apa, dia lebih cepat langsung, interpretasinya luar biasa. Singkat kata, Joan jauh lebih pintar dari Matthew. Dan suatu saat Matthew jadi sakit. Jadi zaman itu ada wabah-wabah segala macam yang akhirnya Matthew meninggal. Kemudian dan papanya akhirnya tahu kalau Joan itu bisa baca tulis. Jadi suatu malam dia ketahuan, dia diam-diam ngumpet-ngumpet baca gitu. Papanya marah benar, dia dihukum. Hukumannya serem banget, dipukulin sampai mau mati gitu, hanya karena anak perempuannya bisa baca tulis. Dan itu dia jadikan alasan bahwa itu kan kamu mau hasil, gara-gara kamulah kakakmu Matthew itu meninggal. Padahal jelas-jelas kakaknya itu meninggal karena sakit gitu. Nah, kemudian suatu saat ada tamu dari pihak gereja, dari tingkat yang lebih tinggi dari pihak gereja, ada datang berkunjung, dan ini memang rutin datang ke tempat mereka gitu. Biasalah mungkin untuk melihat perkembangan seperti apa ya. Nah, di situ ketahuan kalau Joan ini kan nguping gitu. Jadi dia dengan antara disengaja dan tidak disengaja dia nimbrung waktu kakaknya si John ini kan nanti kan mau disekolahkan ceritanya nih ke kota gitu, ke sekolah di situ ya. Nah, si yang datang ini ngetes gitu sampai di mana pengetahuannya, udah bisa baca sampai apa, Alkitab udah sampai di mana. Nah, di situ si Joan itu nunjukin bahwa dia bisa gitu. Nah, kaget dong si bapak ini gitu. Yang tamunya ini, kok ini anak perempuan tapi kok pintar gitu, kok bisa cerdas gitu. Dia kaget tapi seneng gitu. Dia lapor tuh ke level atasannya bahwa anaknya Pak Kanon ini ada anak perempuannya tapi pintar gini. Nah, pada saat itu kan di gereja itu juga selalu ada orang-orang yang berpikiran reformis ya gitu. Mereka bilang, silakan. Jadi ada saatnya dijemput lah si Joan ini, tapi kan nggak dibolehin bapaknya. Jadi bapaknya tetap ngotot yang akan pergi sekolah itu adalah John gitu.
Tapi dengan berbagai konflik, pokoknya seru lah itu, dan dengan strateginya John akhirnya dia bisa ikut pergi, bawalah dia. Sampailah mereka di sekolah, disebut yang namanya sekolah itu. Kemudian di situ ternyata disitulah si John ini, karena dia satu-satunya anak perempuan, maka dia dititipkan pada seorang yang jadi ayah angkatnya, itu Geralt. Gitu. Nah, disinilah mulai ceritanya sebetulnya yang makin seru ya. Jadi Geralt dan John ini punya kesamaan dalam hal rasa ingin tahu, dalam hal tingkat intelektual. Mereka sama-sama orang yang mendobrak kebodohan gitu ya, pokoknya yang selalu menggunakan logika, akal sehat dan sebagainya. Mereka cocok dan mereka saling jatuh cinta. Padahal Geralt ini sudah punya anak istri gitu. Jadi ini kayak hubungan terlarang kan gitu. Nah, lalu di sekolah ini pula lah John ini makin terasa akademiknya, makin kecerdasannya makin menonjol, dan dia selalu memenangkan debat-debat segala macam gitu ya. Nah, suatu waktu desanya mereka ini, tempatnya mereka ini diserang oleh bangsa Viking. Pas Geralt ini tidak di tempat, jadi karena dia ada selalu tugas yang 2 minggu pergi ke sana, menangani ada pengadilan apa segala macam gitu. Pas pada saat dia nggak pergi, tempatnya ini diserang, anak istrinya meninggal, banyak orang meninggal, termasuk pengurus gereja, termasuk John, kakaknya si John ini, gitu ya. Akhirnya singkat cerita tinggallah John sendiri. Lalu John akhirnya memulai perjalanannya sendiri ke biara pertapaan di Falkland. Karena memang setelah itu harusnya kakaknya John harus dikirim ke sana gitu. Nah, di sana dia diterima dan dia menyebut namanya sebagai John. Jadilah nama dia Bruder John Amicus. Gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman ya, yang serunya ini ya, dia itu kan perempuan. Pada saat dia pergi ke sana itu udah di usia dia remaja, artinya sudah mendapatkan akil balik gitu ya. Nah, ada diceritakan di sini ketika dia bagaimana cara menyembunyikan jenis kelaminnya supaya nggak ketahuan. Di zaman dulu itu nggak ada lah pemeriksaan jenis kelamin apa segala macam ya. Itu. Jadi mereka itu dulu katanya seragamnya bajunya kan longgar-longgar. Nah, bagian ininya ini dadanya dia selalu dibebat ketat gitu, jadi kelihatan rata gitu. Terus gimana dong? Ada tuh ceritanya pas dia matang bulan gimana gitu. Nah, ternyata ada daun-daun yang bisa dibuat untuk menghentikan pendarahan atau datang bulannya itu gitu. Nah, di biara inilah makin terasa kemampuan berpikir, sikap kritis, pengetahuannya si John ini pokoknya makin menonjol. Dia kelihatan sekali pintar, cerdas, berdebat selalu menang, dan dia disinilah dia menguasai ilmu kesehatan, ramuan-ramuan tradisional untuk pengobatan. Jadi di biara ini ada Bruder yang lebih senior yang sudah menguasai, yang disebut jadi tabib. Ini si John ini disuruh membantu dia sehari-hari. Akhirnya John ini jadi hebat banget di dunia pertabiban ini gitu. Nah, tapi suatu waktu dia sendiri sakit. Dia sakit, diobati sesama Bruder tapi nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya suatu hari diberikan obat. Kemudian pokoknya sepertinya dia harus diperiksa fisiknya gitu. Nah, diperiksa artinya diobatin, di mana dia harus membuka pakaiannya semuanya. Nah, sebelum itu dilakukan, dia sadar bahwa semua penyamarannya selama ini akan ketahuan. Gitu. Akhirnya dia melarikan diri, lalu pelariannya juga suruh ditampung oleh seseorang yang pernah dia obatin dulu, diselamatkan dulu. Kemudian setelah sembuh dari situ, setelah beberapa bulan di situ, dia melanjutkan perjalanan ke Roma. Jadi di masa itu memang
ada musimnya orang-orang berziarah ke Roma, jalan kaki berbulan-bulan gitu. Nah di Roma dia hidup di jadi mungkin dulu itu ada biara-biara itu tinggal di luar istana kepausan itu gitu, dan mereka boleh aja datang dari seluruh penjuru dunia gitu. Nah di sana dia kemampuan tabibnya itu makin terkenal karena dia sering ngobatin orang dan sembuh gitu. Nah suatu saat Paus sakit, lalu ada info bahwa ada Bruder John Andicus tuh yang bisa ngobatin. Nah itulah awal dia masuk ke lingkaran istana kepausan gitu. Sampai akhirnya dia bisa ngobatin sembuh Paus, kemudian akhirnya dia terlibat dalam kegiatan atau dalam kehidupan kepausan ini. Di sini juga dia bertemu dengan Gerold kembali. Jadi Gerold ini kan tadinya bersahabat dengan Kaisar Lothar seperti itu. Jadi di sini ketemu, cinta mereka bersemi kembali, penuh konflik, perjuangan, perlawanan dan seterusnya. Kemudian ada masalah-masalah politik antara Kaisar dengan kepausan, kemudian dengan bangsa Viking segala macam. Pokoknya seru banget lah ya gitu. Nah si Joan ini pada akhirnya bisa sampai menduduki tahta paus itu pun akibat konflik yang tidak diduga-duga gitu. Nah dia bisa jadi paus, kemudian dia berhasil mendirikan sekolah untuk perempuan yang pada saat itu adalah sesuatu yang aneh sekali gitu. Jadi zaman itu memang perempuan itu dianggap makhluk yang nggak perlu diberi celah untuk maju gitu. Jadi perempuan itu bagi sebagian masyarakat, mungkin sebagian besar masyarakat zaman itu dianggap sebagai pembawa sial, sebagai beban gitu ya. Bahkan lucunya dan selalu dianggap nggak mungkin ada perempuan yang pintar, perempuan itu pasti bodoh. Jadi ada waktu itu semacam pola pikir, apalagi kalau dia punya banyak anak, maka dia pasti akan semakin bodoh gitu. Jadi pokoknya aneh lah gitu. Nah, kenapa saya suka dengan bukunya novel John ini? Ini katanya udah difilmkan ya. Saya nggak sempat nonton filmnya ya, entah kapan filmnya nggak tahu. Dan saya udah bacain udah 3 kali sebenarnya. Jadi kalau ada waktu senggang, kemudian pengen baca sesuatu dan sedang nggak ada buku yang menarik, ini yang saya baca. Kenapa gitu? Karena ini menceritakan sosok perempuan yang benar-benar pendobrak ya. Aku nggak kebayang di zaman yang masih kuno banget, yang masih primitif gitu ya, dengan cara-cara didikan orang yang pokoknya yang masih kaku sekali. Seorang Joan ini bisa mendobrak tradisi itu atau mendobrak pagar pintu-pintu yang dipasang untuk di depan matanya itu, dan dia bisa sampai ke level paus, seorang paus yang bahkan even di zaman sekarang, di zaman modern it's impossible ya, masih kayak sesuatu yang nggak mungkin dia ada seorang perempuan kayaknya sampai jadi paus seperti itu, dan dia bisa sampai ke level itu gitu. Nah ada konyol-konyolnya juga sih. Jadi pas ketahuan dia perempuan itu tuh lucu sekali. Mereka ternyata dikecoh oleh pasukan dari Kaisar yang ingin balas dendam terhadap pihak kepausan, terhadap kerajaan Roma, karena dianggap tidak mensupport keinginan mereka menjadikan Anastasius jadi paus gitu. Oh iya, nah Anastasius ini juga sejarahnya dari sini. Ini dikenal sebagai librarian, pustakawan yang karena dia tekun mencari literatur dan menyalinnya kembali gitu ya. Jadi kalau dibilang pustakawan terkenal di gereja Katolik itu adalah Santa Anastasius gitu. Nah, jadi terjadi pertempuran yang hebat, dan si Joan ini walaupun dia sebagai seorang paus ya, dia model yang nggak pernah mau duduk manis di istana gitu. Jadi dia selalu turun ke lapangan, kalau ada umat yang kesulitan dia selalu turun, bahkan
Aku ngeliatnya mungkin ya kayak pemimpin-pemimpin yang selalu belusukan ya gitu. Jadi dia yang pada saat itu suatu keanehan gitu. Pada saat itu seorang paus itu harus selalu duduk di istananya, di kursi megahnya gitu, nggak mungkin dia turun ke lapangan untuk nyapa itu enggak gitu. Nah itu dia lakukan itu, dia ikut bertempur, bayangkan bertempur bersama Geralt di situ. Dan pada saat itu dia hamil. Kebayang gak sih seorang paus hamil lalu bertempur, kemudian naik kuda gitu. Nah disitulah dia di pertempuran itulah dia jatuh, kemudian terjadi pendarahan gitu, karena harusnya dia saatnya udah melahirkan gitu, dan semua orang syok kaget. Nah dia lalu dianggap itu sihir gitu. Zaman itu kan orang masih selalu suka mengait-ngaitkan sesuatu yang aneh, yang membingungkan itu dengan sihir gitu. Nah jadi itu kisahnya. Ya akhirnya waktu itu dia meninggal kemudian digantikan oleh Paus Leo apa ya, saya lupa penggantinya ya, apa dia menggantikan Paus Leo ya lupa. Nah tapi terlepas dari itu teman-teman, yang buat saya sangat tertarik dengan kisah-kisah kayak gini adalah karena penuh dengan semangat pendobrakan atau kisah-kisah orang-orang yang berani menerobos atau menentang sesuatu yang nggak semestinya gitu. Jadi ya misalnya kan menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang nggak boleh pinter, nggak boleh ini, itu kan aneh sekali gitu. Jadi itu yang saya suka dari Pope Juan ini, dan saya sih percaya dia pernah jadi paus gitu. Jadi kalau bagi umat Katolik atau bagi gereja Katolik mungkin itu sesuatu yang nggak boleh diakui gitu karena aneh gitu ya. Tapi ya emang kenapa sih kalau pernah jadi ada seorang paus perempuan gitu kan? Dan sebetulnya gini, ada beberapa dokumen atau bukti nyata bahwa kisah ini walaupun event itu diingkari ya ini. Jadi konon kabarnya sejak itulah di istana kepausan itu ada ini ada kursi ini adalah kursi untuk memeriksa jenis kelamin calon paus. Jadi kalau pas pemilihan paus jenis kelaminnya make sure dulu benar nggak laki-laki gitu, karena nggak mungkin nggak ditelanjangin gitu kan ya gitu. Nah itu ada kursinya kan, berarti kan ya kisahnya benar dong, nyata dong gitu. Nah jadi saya suka emang baca kisah-kisah kayak gini, walaupun ada beberapa orang yang menurut saya ya aku sendiri punya teman lah beberapa ya, mereka kalau kisah-kisah yang kayak Dan Brown lah ya, Dan Brown itu kan dulu sempat didemo atau filmnya sempat didemo, ditolak gereja segala macam karena dianggap mencederai keimanan orang Kristen gitu, karena di situ diceritakan Yesus itu punya keturunan gitu. Aku enggak loh gitu. Jadi waktu Dan Brown baca kisahnya Dan Brown, aku malah makin takjub gitu loh, makin takjub. Malah kalau bener punya keturunan, aku pikir pengen kenalan dong, pengen tahu jangan-jangan kita ini keturunan langsung dari turunannya Yesus juga ya kan gitu. Nah karena apa? Kalau buat saya gitu, saya itu mengimani misalnya ya kayak saya seorang Kristen, seorang Katolik, saya mengimani ajaran Yesus itu ya karena ajarannya buat saya itu luar biasa gitu. Ajarannya itu nggak lekang dimakan zaman gitu. Jadi cinta kasih, cintai musuhmu, ampuni musuhmu, hormati orang tuamu, sembahlah Allah, jangan itu kan maksudnya itu ajaran-ajaran yang luar biasa buat saya. Jadi nggak ada. Nah, jadi kalau ada sejarah-sejarah atau kisah-kisah yang dibuat seolah-olah banyak lah ya, misalnya Allah nggak bener tuh Tuhan Yesus itu dulu disalib gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak bener menurut lo gitu kan. Kalau buat saya sih no problem juga kalau ternyata itu hoax gitu kan. Tapi saya suka tuh ajarannya gitu lah.
Ya karena menurut saya beriman karena ajaran orang yang saya imani, bukan karena literatur. Kalau literatur itu ya pendukung aja gitu. Begitu sih kalau buat saya gitu. Jadi itu yang kisah tentang Pope John ini pokoknya keren banget dan penulisnya luar biasa ya. Nah kalau ada novel-novel asing yang diterjemahkan dan bisa membuat kita bacanya enak seru, itu yang hebat adalah penerjemahnya. Ya kan? Karena ya juga novel terjemahan itu yang kaku sekali, kita nggak bisa dapat menyimak, dapat masuk ke cerita itu dengan sebegitu serunya gitu. Nah, jadi itu teman-teman, itu cerita saya tentang Pope John ini. Yang mau baca silakan baca. Aku sampai gini, sampai bulu nih. Udah 3 kali soalnya dibaca. Ya, menarik sekali. Bagi yang suka silakan dicari di perpustakaan atau mana, kalau minjam sama aku juga deh. Ya. Besok-besok kita review lagi, cerita lagi buku-buku yang menarik lainnya. Tetaplah membaca, saudara-saudara. Tetap berpikir kritis supaya jangan mudah terprovokasi. Ya enggak. Tetaplah jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Oke? Dan jangan lupa subscribe dong. Ya, subscribe, like, comment. Oke, bye-bye. See you.